warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Vivi Lutfiah. Saya Rindi Astuti. Saya Dara Puspadwi Putri. Saya Gak Seperti. Lutfiah akan menjelaskan tentang yang pertama pengertian permintaan, yang kedua hukum permintaan, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau demand, yang keempat fungsi permintaan. Langsung saja, yang pertama pengertian permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu. Teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan pembeli pada suatu komoditi barang atau jasa, dan juga menerangkan ciri hubungan antara jumlah yang diminta dan harga serta pembentukan kurva permintaan. Teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, jika permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Yang B, yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit, dan apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Dengan demikian, hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, jika harga semakin naik, maka tingkat harga semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Poin ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau demand. Ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada perilaku konsumen atau selera konsumen. Misalnya pada saat ini handphone yang sedang trendy banyak dibeli oleh konsumen. Terutama para muda-mudi adalah handphone merek BlackBerry. Akan tetapi beberapa tahun mendatang mungkin BlackBerry akan dianggap kuno karena adanya perubahan dan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu yang semakin pesat. Dan yang kedua, ketersediaan dan harga barang jenis pengganti dan perlengkapan. Misalnya, jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka mesis, selai, dan margarin akan turun permintaannya. Yang ketiga, pendapatan atau penghasilan konsumen. Orang yang punya gaji dan tunjangan besar, dia dapat membeli banyak barang yang dia inginkan. Akan tetapi, jika pendapatan orang tersebut rendah, maka orang tersebut mungkin akan menghemat pemakaian barang yang dibelinya agar jarang membeli barang tersebut. Poin keempat, perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah, misalnya seperti perhiasan emas dan bahan bakar minyak atau BBM. Poin kelima, banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Ketika pencemaran atau polusi udara akibat asap atau debu yang ditimbulkan dari kebakaran hutan atau meletusnya gunung berapi, maka produk masker pelindung akan sangat laris dibeli oleh masyarakat. Ini dikarenakan karena adanya fungsi dan kegunaan yang sangat sesuai dengan untuk kesehatan tubuh agar terhindar dari polusi udara dan infeksi pernafasan. Misalnya, pada bulan puasa atau Ramadan, permintaan konsumen terhadap belewah, timun suri, cincau, sirup, es batu, kurma, dan lain sebagainya akan sangat tinggi dibandingkan bulan lainnya. Ini dikarenakan banyaknya orang yang mengkonsumsi barang tersebut. Permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tertentu. Permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Dari definisi yang saya jelaskan tadi, bahwa menunjukkan
jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Artinya, dalam berbagai macam tingkat harga tersebut, jumlah barang yang diminta sehingga korelasi antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta ini dapat disajikan dalam kurva permintaan, yaitu kurva yang menunjukkan tempat titik-titik yang menggambarkan maksimum pembelian pada harga tertentu dengan anggapan ceteris paribus atau hal-hal yang dianggap tetap. Ada beberapa sistem secara sistematis yang dirumuskan. Yang pertama ada dx, yaitu fungsi dalam kurung px, y, py, t, dan u. Yaitu keterangannya dx adalah jumlah barang yang diminta, px harga barang itu sendiri, y pendapatan konsumen, py harga barang lain, t selera, dan u faktor-faktor lainnya. Saya Rindi Astuti, di sini akan menjelaskan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta. Adapun jumlah barang yang diminta adalah banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu. Untuk menggambarkan kurva permintaan, tolak ukur yang digunakan adalah faktor harga itu. Selanjutnya yaitu elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas permintaan adalah derajat kepekaan dari permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang yang dimaksud. Adapun rumus untuk mengukur koefisien permintaan sendiri yaitu ED sama dengan presentasi perubahan jumlah yang diminta dibagi presentase perubahan harga. Selanjutnya yaitu pengertian penawaran. Pengertian penawaran merupakan banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Teori penawaran berbunyi, perbandingan terbalik antara penawaran terhadap harga, yaitu apabila penawaran naik, maka harga relatif akan turun. Sebaliknya, bila penawaran turun, maka harga relatif akan naik. Selanjutnya yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran adalah perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, maka penawaran akan turun. Hukum penawaran sendiri berbunyi, makin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Saya Dara Puspa ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang, yang kedua jumlah penjual atau produsen, yang ketiga bencana alam, yang keempat itu harga barang pengganti, yang kelima biaya produksi, yang keenam kemajuan teknologi. Yang ketujuh adanya pajak, yang kedelapan perkiraan harga di masa depan, dan yang kesembilan itu kebijakan pemerintah dan situasi politik. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor lain yang dianggap tetap. Selanjutnya ada kurva penawaran. Kurva penawaran ialah hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan adalah searah. Konsekuensinya adalah jika harga naik, kuantitas barang yang ditawarkan semakin meningkat dan sebaliknya. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Rumusnya itu ES, ialah prosentase perubahan jumlah yang ditawarkan atau prosentase perubahan harga. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan suatu keadaan jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. B. Jenis-jenis keseimbangan pasar, yaitu keseimbangan pasar jangka pendek. Permintaan yang dihadapi perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dengan sisi elastis sempurna meski sangat elastis secara grafik. Kurva permintaan yang
yang lanjut perusahaan memiliki nilai negatif namun tidak sejumlah seperti pada pasar monopoli. Yang kedua, keseimbangan pasar jangka panjang. Pada kuantitas ini, perusahaan hanya memperoleh laba normal. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik hanya memperoleh laba normal. Yaitu yang terakhir adalah kesimpulan. Permintaan merupakan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu dan pada tingkat pendapatan yang tertentu dan periode tertentu. Sedangkan penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu.